Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Al-Fatihah nike 5 quri'atlah sesuai niat orang yang membacanya. Jadi lamun tiang pelunggu sami meniatkan Al-Fatihah sebagai obat jari noat. Ya niatan jari napi pun 5 quri'atlah sesuai dengan apa yang kita niatkan bacaannya. Jadi leman zaman Nabi sampai hari kiamat banyak orang-orang yang membuktikan itu semua bahwa suratul Fatihah nike termasuk adalah surat yang memiliki banyak istimewaan dan paling istimewa. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah nike diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma diberikan kepada disida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di malam hari ini tiang bulu sami dapat hadir dalam masjid untuk kita sama-sama membaca beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis yang mudah-mudahan dapat memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, barokah, sehingga kita tercatat di dalam hadis Nabi SAW bahwa orang yang menuntut ilmu itu termasuk orang yang telah menjalankan daripada salah satu kewajiban fardu ainnya, sehingga dia terbebas dari tanggung jawab dan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Paling dek dia tahu tekadu umur, karena salah satu pengetuanan malaikat saat ketuan lema adalah umur kita. Betum sembih umur salah sekian ya dijawab kena wah temomot toko lilin masjid sambil i'tikaf dan sambil mendengarkan pengajian sambil zikrullah. Ibarat sekali temata sampai 5-6 si patah model di sekek. Jadi sungguh merupakan keuntungan yang sangat besar. Yang pelunggu sami duduk di dalam masjid dan itu semua ndik temau ili dunia, ndik dia patah nilai dunia lemak suatu kubur. Semendak din ngonek. Jadi din ngonek semendak doang kita mau kubur nikah. Tiang puluh bersami sabur umur 70 ya belanja lo wah hilang si tendang. Seumur 60 paden masih, seumur 40 paden masih. Hilang si tendang belanja lo pirani datang. Kali semendak din ngonek. Jadi saran hidup di dunia ini semendak doang. Jadi itulah yang menjadi amal perbuatan kita yang kita bisa andalkan untuk menghadap disida Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tentang beberapa ayat, beberapa ayat di dalam Al-Quran maupun beberapa surah di dalam Al-Quran tentang keistimewaannya. Yang malam hari ini sudah masuk tanggal 2 Rabiul Awal. Yang nikah termasuk daripada harusnya tiang pelunggu sami banyak bergembira. Lo yang tadi senang kembali ya tahun kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun tiang pelunggu sami lahir ya arah kelahiran anak bayi senang demen senang, apalagi kemudian itu yang menjadi motivasi kita bahwa kelahiran di sini Rasulullah SAW adalah pembawa rahmat yang menyelamatkan kita menuju akhirat. Maka kesenangan itu, maka tiang puluh sami senang gembira sangat sita antusias nikah termasuk daripada bentuk kecintaan kita kepada di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
jawazu qiraati ayatin aw suwarin mukhtarah muayyanatin, bolehnya kita membaca ayat-ayat atau surat-surat yang terpilih secara tertentu. Ya, artinya Nabi satyang pelungguh sami baca, misalnya mengamalkan surat Fatihah, mengamalkan surat Al-Ikhlas, Qulhu, atau membaca amalan zikir atau ayat-ayat sepotong-sepotong sehingga kemudian kita menarik fadilahnya. Itu semua dibolehkan dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dalilnya banyak. Yang pertama, Al-Fatihatu lima quri'at lah. Nika sabda Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa Al-Fatihah nika lima quri'at lah, sesuai niat orang yang membacanya. Jadi lamun tiang pelungguh sami meniatkan Al-Fatihah sebagai obat, jari noat. Ya niatan jari Nabi pun lima quri'at lah, sesuai dengan apa yang kita niatkan bacaannya. Jadi leman zaman Nabi sampai hari kiamat, banyak orang-orang yang membuktikan itu semua, bahwa suratul Fatihah nikah termasuk adalah surat memiliki banyak istimewaan dan paling istimewa. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah nikah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma diberikan kepada disida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah nikah ia paling luwih terbaca mulai. Jadi apapun niat hajat yang belum bersami lamun terbaca Fatihah, bahkan ada yang membacanya 100, 200 kali, itu tidak terlarang sesuai dengan niat. Bahkan Imam Al-Ghazali memberikan nafiaran, arahan siapa membaca 100 kali setiap hari suratul Fatihah, maka dia akan tercukupi apapun kebutuhannya. Ini ke 100 kali, tapi harus dawam, harus istiqomah bilang jelo. Bahkan beliau kemudian membaginya menjadi 5 kali. Ada sampai 100 kali sekali tokol adalah lalu. Maka beliau membaginya menjadi subuh terbaca telung dasa, tekwari 5 malik, zuhur selai, asar 20, maghrib 15, isya 10, sehingga berjumlah 100. Siapapun yang mendawamkan dan mengistiqomahkan membaca Fatihah seperti ini, beliau menjamin bahwa kebutuhan dunia dan akhiratnya insyaallah pasti akan terpenuhi. Ini kan suratul Fatihah. Yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin, siapapun yang baca 100 ayat, ya 100 ayat, 100 ayat nih kan, 100 ayat itu boleh panjang boleh pendek, bau sak belok bau sak kontek, setiap malam, maka lam yuktab minal ghafilin, maka orang tersebut tidak dicatat menjadi orang lalai. Nanti tercatat jadi dengan sak lalai, nanti terkelompokan jog dengan sak lalai, terhitung dengan sak taat. 100 ayat. 100 ayat nika misal Al-Baqarah ya belok lalu misal dikawan. Itu surat-surat sangat kontek-kontek, sehingga cukup 100 ayat. Nah, 100 ayat. Maka orang yang senantiasa membaca Al-Quran setiap hari minimal 100 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang lalai. Yang ketiga, la u'allimannaka ya Aba Sa'id a'zama suratin fil Quran. Ya, Rasulullah mengatakan, saya akan
mengajarkan kepadamu wahai Abu Sa'id, ya, yang dimaksud sini Abu Sa'id Al-Khudri, a'dhama suratin fil Quran, surat di dalam Al-Quran yang paling agung, paling tinggi. Nabi itu qala alhamdulillahi rabbil alamin ya sab'ul matani wal Qur'anul azim alladhi utituhu, yaitu suratul Fatihah, ya, suratul Fatihah yang disebut dengan as-sab'ul matani, ya, sab'ul matani nama suratul Fatihah selain, wal Qur'anul azim alladhi utituhu, dan di dalam suratul Fatihah itu semua kandungan Al-Quran sudah masuk. Jadi suratul Fatihah ini adalah ummul Quran, ya, inak si Quran. Jadi lamun dengan baca Fatihah nika semua kandungan di dalam ayat-ayat surah-surah dalam Al-Quran itu masuk di dalam suratul Fatihah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'al ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafata, siapa yang membaca 2 ayat dari surah Al-Baqarah setiap malam, kafatah, maka itu sudah mencukupi dia untuk Allah menjamin keselamatannya di malam itu. Nabi nikah amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun, seterusnya sampai selesai. Jadi tiang menunggu sami lamun dibaca nikah, maka itu jaminan Allah akan menjaga orang yang membacanya. Muttafaqun alaih. Kemudian inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad walladzi nafsi biyadi innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya qul huwallahu ahad nikah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang ruhku dalam genggamannya, ta'dilu thulutsal Qur'an, itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran, ya kebelik pahala lamun baca sekali suratul Ikhlas, qul huwallah. Lamun baca 3 kali pada kebelik pahala tamatan Quran. Lagu ndek ni alasan tendek milih tamatan Quran. Yang baca Quran lewat awal sampai akhir, baca surah Ikhlas bayat 3 kali pada. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah keutamaannya, fadilahnya, okay? Fadilahnya suratul Ikhlas ni apabila dibaca 3 kali maka sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Inna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surah qul huwallahu ahad qala inna hubbaha adkhalakal jannah. Seorang laki-laki mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya sangat isik demen, sangat sik cinta ojok Nabi qul huwallahu ahad suratul Ikhlas nika. Sehingga cerita nika sahabat nika jadi imam milik Masjid Quba. Masjid Quba Salim Madinah. Setiap jadi imam pasti baca qul huwa dari ayat. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu baca selain. Diminta rakaat kedua bariyah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid. Sehingga proteslah seorang sahabat, dilaporkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, si fulan itu ketika menjadi imam selalu dia membaca qul huwallahu ahad, dia doang dari ayat. Dia doang dari ayat. Sehingga kemudian didatangkan orang itu, ditanya oleh Rasulullah SAW, kembali ni ibu hidang sim baca qul huwallahu ahad, memang benar ayat salain. Kemudian dijawab oleh orang itu, ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surah. Ya Rasulullah, saya sangat mencintai surat ini, saya sangat senang dengan surat ini, yaitu qul huwallahu ahad. Maka Rasulullah SAW mengatakan inna hubbaha adkhalakal jannah, sungguhnya cintamu, sukamu dengan suratul Ikhlas itu akan memasukkanmu ke surga. Dari mula tamu surga deh, murad ganti tamu surga, lagu susah-susah diri, murad tamu surga.
Padahal itu amalannya cuma suratul Ikhlas. An Anas radhiyallahu anhu, man qara'a qul huwallahu ahad mi'atai marratin ghafarallahu lahu dhunuba mi'atai sanah. Rawahul Bukhari, rawahul Baihaqi. Jadi diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Apa kata beliau dari Anas radhiyallahu anhu, siapa yang membaca qul huwallahu ahad 200 kali maka Allah akan mengampunkan dosanya 200 tahun. Sakode-kode lagi 200 tahun sakode-kode. Makanya kemudian nikah suratul Ikhlas itu dibaca oleh orang-orang soleh itu ia jari napiaran, jari celengan, jari tabungan, minimal terbaca 100.000 kali, 100.000 kali, satu siu. Kengone piran itu tuh dia temane lo mau elo mangan ngenem lo tindo onde kecil. Sejelo 1000 kali misal, 100 jelo 100 iu. 100 iu. Ia jari penangkal teh. Lemak dimit tama elek kubur. Bau kecil. Sejelo din bau 100, din bau 1100. Catat. Pira? 100 200 sampai berjumlah 100.000. Bau di situ. Ya, susah, berat lalu menjadi 10 yu. Bahkan kemudian para ulama, jadi ulama sufi ini memberikan arahan kepada murid-muridnya untuk membaca itu. Jadi ia dibaca. Adin syarat ia jari senjata. Bani tamu kubur. Aku bani dia bani tak tamu kubur doang. Jadi lamun waras senjata ente aman insyaallah tetamu kubur. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, man qara'a qul huwallahu ahad alfa marrah faqad ishtara nafsahu min Allah. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, siapa yang baca qul huwallahu ahad 1000 kali faqad ishtara nafsahu min Allah. Dia telah menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1000 kali lagu pas-pas tanpa baca. Ndik baca ndik harus pas-pas tanpa baca. Kemudian alam tara ayatin unzilat hadhil laila lam yura mithluhunna qad qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Rasulullah mengatakan, apakah Anda atau kalian tidak melihat, ya, tidak memperhatikan bahwasanya malam ini diturunkan satu ayat yang tidak bisa disamakan dengan apapun juga. Nabi ini qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Riwayat Muslim. Jadi nikah kelebihan masing-masing ayat nikah fadilahnya nikah luar biasa. Lamu tahu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal jan wa 'ainil insan hatta nuzilat al-mu'awwidhatan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala leman nabi, leman jin saja jahat. Wa ainil insan dan juga ainul insan ni ke mata manusia. Nabi sini maksud mata manusia yang hasad, sadengki, yang bisa kemudian menularkan napiaran, sihir bahasa ini yang belum bersama, atau mata yang kemudian sengaja puji sesuatu karena boleh puji, atau jika yang belum bersama dipuji berlebihan sehingga kemudian itu menjadi penyakit untuk dia, menjadi penyakit karena kode puji berlebihan. Lalu kepintar kanak ni luar biasa, pintar sekali, terpuji lalu sehingga kanak ni menjadi nabi ndikne solah. Lamun puji kanan
terbaca subhanallah. Terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala dulu. Atau terpuji kita mengatakan alhamdulillah, penter kanak nika. Subhanallah, engas kanakan. Bagus kanakan. Insyaallah tidak akan terkena dengan ainul insan. Ini bakat. Nah, nika termasuk cara kita memuji bahkan tanam-tanaman yang melunggu sami. Dak ada puji lalu berehmatin. Lamun terpuji, pujilah dengan membaca tasbih dulu. Subhanallah. Kesolah kembang pirepot ni ke. Selalu kembang. Ina-ina saya demen talat kembang. Terpuji, lamun terpuji baca subhanallah. Falamma nuzilat akhadha bihima wa taraka ma siwa. Ketika dua ayat ni ke turun, dua surat ni ke turun, Nabi suratul Falak dengan suratul Nas, maka Rasulullah SAW tidak lagi meminta perlindungan dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika, tetapi kemudian senantiasa membaca dua ayat itu, yaitu suratul Falak dan suratul Nas. Jadi tiang belum sami lamun waswas takut terbaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, insyaallah aman. An Abi Bakar radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata, man zara qabra walidayhi aw ahadihima yaumal jum'ah faqara 'indahu yasin ghufira lahu. Siapapun yang menziarahi kubur orang tuanya pada hari Jumat, di jelo Jumat, searang jelo Jumat nikah mulai dari maghrib sampai asar sampai ngebang maghrib, iman maghrib sampai maghrib malik. Nikah termasuk satu hari dalam hitungan hijriah, maka di situ disebut hari Jumat. Ini disebut hari Jumat malam jende. Tersebut jelun lagu malam tim tamu endah. Tersebut dengan mama dengan ini tamu. Lagu-lagu sebut dengan ini dengan mama dia tamu. Itu dalam bahasa Arab disebut min babil iktifa. Sesuatu yang lebih besar ketika disebut, maka yang kecil masuk. Jadi ini disebut. Lamun sebut jelun malam endah tamu. Jadi lamun dengan ziarah kubur dengan toa membaca Yasin ghufirallah, maka Allah mengampuni orang tua tersebut. Jadi dan baik sandek baca Yasin. Bagus nih baca Yasin. Atau ditambah dengan suratul Ikhlas. Malik ditambah kanca la ilaha illallah. Malik terumbuk kanca salawat. Ya, seneng gatin wah. Andi teh boyen marak kanak sak te belian motor-motoran atau napi sak paling demen sangat izin rede seneng nikah. Kemudian an Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu, man qara'a Yasin ibtigha wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi faqra'uha 'inda mautakum, rawahul Baihaqi, haditsun sahih. Dari sahabat Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, man qara'a Yasin, siapa yang baca surah Yasin ibtigha wajhillah, dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dia dosa-dosanya yang sudah lalu. Faqra'uha 'inda mautakum, maka seringlah membaca surah Yasin itu di terhadap orang-orang yang meninggal dunia. Mautakum, mayit-mayit kalian, artinya lamun ziarah kubur dan sampai hendak baca surat Yasin. Nah, nikah kelebihan-kelebihan ayat nikah tersebut di dalam hadis Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, man qara'a Hamim ad-Dukhan fi lati jum'atin aw yaumi jum'atin banallahu lahu baitan fil jannah, rawahu Tabrani. Saya baca Hamim ad-Dukhan, surat ad-Dukhan fi lailati jum'atin, pada malam Jumat,
aw yaumi Jumat atau hari Jumatnya, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan sebuah istana di dalam surga. Jadi salah satu yang disuruh kita untuk membacanya di malam Jumat adalah surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan selain daripada surat Al-Kahfi, termasuk yang disunnahkan membaca surat Yasin di malam Jumat. Minal Quran suratun 30 ayat, di dalam Al-Quran ada 30 ayat. Syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk, maka orang yang membacanya akan ditolong melalui surah tersebut dan diampuni dosanya. Nabi nika tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Ada lumbasa ayat nih. Lumbasa ayat lagu luar biasa kehebatannya, mampu menolong kita dari huru-hara di dalam kubur. Jadi tiang pelunggu sami dan sampai lupa baca tabarak setiap malam. Semendak ada 2 menit dibaca. Lagu ia jadi napiaran, ia jadi tameng. Diminta mengkubur yang terketuan malaikat bersini ruang datang surat tabarak ni kan. Napiaran, ia jadi tameng, ia jadi kekuatan sehingga ia jadi penolong. Jadi jangan sampai lupa membaca tabarak. Bahkan orang yang mengamalkan tabarak, dia akan dijauhkan dari siksa kubur. Lamun fitnah kubur dia sulit hindari, ini pasti tidak dapat. Nabi fitnah kubur ni ke, fitnah kubur adalah ujian leman malaikat sak dua. Pertanyaan leman malaikat sak dua, itu namanya fitnah kubur. Lamun azab kubur ya siksaan. Maka kalau orang sudah selamat di dalam kuburnya, pasti dia selamat seterus. Lamun selamat di kubur susah, pasti lebih susah seterus. Ibarat nikah adalah pintu pertama nikah, kubur nikah, pintu pertama. Maka orang yang senantiasa membaca surah Tabarak setiap malam, dia akan dibebaskan dari siksa kubur. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Man hafidha 10 ayatin min awal suratul Kahfi aw akhiriha usima minad dajjal. Siapa yang menghafal, artinya sering membaca 10 ayat, 10 ayat dari 10 ayat terakhir atau awal, baik awal maupun terakhir dengan surat Al-Kahfi, maka usima minad dajjal, dia akan dipelihara dari kebiadaban Dajjal. Dajjal anak jari dadai. Undi mansugul Dajjal makin. Lagu anak buah Dajjal wa luwi. Anika. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu man qara'a suratul Kahfi fi yaumil Jum'ah adha'a lahu nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Siapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat nikah, adha'a lahu nur, maka dia akan diterangi oleh cahaya. Wa bainal baitil atiq, antara dia dengan Ka'bah, sampai Ka'bah. Nah, ini kan sebuah informasi yang tidak bisa kita deteksi. Dia tahu berbiruan, dia tahu. Siapa penting tu gawe. Nah, nikah. Jadi apa yang kita baca dari hadis-hadis Rasulullah SAW nikah adalah motivasi untuk tiang puluh gosami boleh mengamalkan sepotong ayat, satu surat, ataupun Nabi saat tiang puluh gosami Maidah dan baca surat Fatihah misal, terus tu baca surat Fatihah dan melalui terbaca kulhu, terus tamalan kulhu. Jadi ini terlepas. Demen terbaca surat Tabarak, terus terbaca Tabarak. Demen terbaca surat Yasin, terus baca Yasin. Jadi ini terlepas. Jadi arah amalan saksi tegel.
Dengan pancor kena ti, arak si tenti, arak si tegel, tutut isi tegel. Nikah. An Abi Umamah radhiyallahu anhu man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhul jannah illa an yamuta. Rawahu Nasa'i. Siapa yang sering membaca ayat kursi setiap selesai sembahyang, sembahyang safardu, lam yamna'hu min dukhul jannah illa an yamuta. Tidak ada yang mencegah dia untuk masuk surga kecuali kematian. Jadi tiang pelurus kami sudah terbiasa diajak bersama-sama selesai sembahyang napiaran, sembahyang 5 waktu itu bareng-bareng baca ayat kursi. Jadi bareng-bareng baca ayat kursi, tidak terteduk, tidak terteduk. Ya bareng-bareng baca. Ketika kita diajak oleh imam untuk membaca, kita sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari Allah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bareng-bareng baca. Ini salah satu manfaat atau faedah tiang pelunggu sami berjamaah. Ono sendewa baca payu temaca jari, lamun teu berjamaah. Ono saabot burung tabot, kembek sehingga berjamaah. Lamun tu pisah leman jamaah, biasa loyan godaan, abotan, kembek sehingga saudara kancet ibarat manok nih, lamun manok mesa-mesan dan kancet bergerocok, abot mangan. Lagu-lagu mulai kancen biasa berebutan, saabot mangan jadi kuat mangan. Nah nikah termasuk yang belum sabi. Lamun girangan tak mesa-mesa aja abotan doang lipat. Lagu-lagu girang berkumpul berjamaah kancen batur, insyaallah ya memiliki motivasi lebih. Hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Yang bacakan lagi salah satu daripada nabiyanan hadis an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, man qara'a ba'da salatil jum'ah qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas 7 marrat a'adahu Allah biha minas su' ila al-jum'atil ukhra. Saya baca Nabi qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 7 kali, masing-masing 7 kali setelah sholat Jumat, maka Allah akan memberikan pemeliharaan. Allah akan menjaga orang tersebut dari Jumat, hari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Dia terjadi malapetaka, dia jadi sesuatu yang dia tidak senangi, berakibat fatal. Dan yang terjadi. Kenapa? Harus terbaca sak baru nikah. Bahkan dikuatkan oleh hadis berikut, an Anas radhiyallahu anhu, man qara'a idza sallama al-imam. Siapa yang membaca ayat ini atau surat ini ketika imam salam yaumal jum'ati, pada hari Jumat, jadi sembahyang Jumat ini, qabla an yathniya rijlaihi, sebelum kakinya berubah. Ini leman tokol tahiyat akhir. Fatihatul Kitab, yaitu suratul Fatihah. Wa qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad. Wa qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu bil falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas, dan qul a'udzu bin nas 7 kali. 7 kali. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang sudah lalu, yang sudah lalu, seminggu sawal liwat, setahun sawal liwat, 2 tahun sawal liwat, ya nabi tebing pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 manfaat. Yang pertama adalah manfaatnya Allah akan menjaga. Allah akan menjaga orang yang mengamalkan ini. Yang kedua adalah Allah akan memberikan ampunannya. Makanya kemudian nikah bacaan nikah selesai sholat sembahyang Jumat, lah mulai masjid-masjid di Jakarta, masjid-masjid di Jawa atau di Kalimantan nikah itu yang menjadi wiridnya. Wiridnya selesai sembahyang Jumat. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum imam, ya jadi zikir nikah. Nabi Fatihah 7 kali, Nabi juga qul huwallahu 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Lagu-lagu di bau situ. Jadi dari imam di Irak tu bau terbaca baris angka. Baris angka. Sa penting tidak ketinggalan.
tidak tertinggalan sak pitu nikah. Bahkan disebutkan nikah di dalam kitab I'anatul Talibin. Nikah faidahnya sangat besar. Jadi tidak sampai tinggalin nikah. Minimal terusahalan, terusahalan. Setiap selesai Jumat ya lamun teu milih milu kaci imam, milih terjelap-jelap ya nikah yang kita baca. Selesai Assalamualaikum, Assalamualaikum. Wah, dia tahu turut imamnya aruan teh milih jok napiaran. Jok toko, aruan teh milih jok bangkat. Nah nikah terbaca tidak sampai lupa. Nabi Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali, Qul a'udzu bil falaq 7 kali, Qul a'udzu bin nas 7 kali. Bahkan kemudian salah satu faedahnya Allah akan meluaskan rezeki orang yang membacanya. Allah akan meluaskan rezeki orang yang membaca. Jadi 3 faedah nikah. 3 faedah. Dengan syarat tadi tidak boleh merubah posisi duduknya. Nah, tidak boleh merubah posisi duduknya. Lamun berubah posisi duduk berarti faedahnya makin sedikit. Sesuai dengan hadis yang pertama, Allah akan menjaganya. Jadi ada jaga istilah Allah. Penjagaan baik ini sudah luar biasa, gitu. Ada terjaga memang selaku tidak baik itu sudah luar biasa, gitu. Ya, kemudian nikah, gitu. Jadi beberapa hadis yang sudah kita baca, mudah-mudahan tiang pelunggu sami dapat mengamalkannya nih. Mudah-mudahan tebing keluasaan nih, adisa tahu amalan. Kemudian yang bacakan an Aliin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, annahu alaihi salatu wassalam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man marra al maqabir, saya liwat li kubur, wa qara'a qul huwallahu ahad, dan membaca qul huwallahu ahad 11 marrah, sebanyak 11 kali. Thumma wahaba ajraha lil amwat, kemudian dia menghadiahkan pahala bacaan dari suratul ikhlas 11 kali baru nikah, uqtiya minal ajri bi'adadil amwat, maka orang itu akan diberikan pahala sebanyak orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nikah deh. Jadi kenapa 11 kali nikah? Lamun terbaca kulhu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah. Terbaca 11 kali. Lamun milih lebih panjang lagi 21 kali. Milih biluan malik dong dasa 3 kali. Jadi lagu 11 kali nikah sudah mencukupi. Jadi biru lalu endah ngonek lalu bukan batal. Jadi ngonek baca kulhu. 11 kali sudah cukup, 11 kali. Lamun bau jadi kurang, kecuali dalam keadaan yang sangat tidak memungkinkan ya 3 kali cukup, okay? Misal orang jelat-jelat kelema acara ya 3 kali cukup. Kenapa? Karena 3 kali sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama tadi itu sama dengan mengkhatamkan Al-Qur'an. Nah, kian deh salah satu manfaat kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah juga termasuk kita napiaran Maulidur Rasul. Kenapa? Karena ketika kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama saja kita menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua redaksi nikah sugul leman Nabi, leman pengendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, leman lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang naik dengan ini tidak ada yang bisa menghalangi untuk masuk surga kecuali kematian. Nah, maksud kecuali kematian ini sedikit man baik paham. Sementara kalau kita tidak mati, tidak mungkin masuk surga, bisa ke surga. Lunasan. Oke. Jadi itu kalimat napiaran penekanan. Kalimat penekanan bahwasanya dengan sekira mengamalkan ayat kursi ini saking besarnya faidah saking besarnya faidah keutamaannya nikah, orang itu tidak mungkin tidak masuk surga. Mungkin dia tak masuk surga namun sering amalan nikah, kecuali kematianlah yang mencegahnya untuk masuk surga. Jadi dia mati dulu bertemu surga.
Nah, lamun dia mati dia tak masuk surga. Jadi hanya kematian itu sebagai pintunya untuk masuk surga. Saking besarnya faidah manfaatnya sehingga cuma satu yang menghalangi dia untuk masuk surga adalah kematian. Itu maksudnya. Cuma penghalangnya Nabi, kematian itu. Makanya kematian itu harus dilewati. Lamun dia mati jadi mata masuk surga. Nah, nikah. Cuma itulah penghalang dia untuk masuk surga sehingga dia tidak bisa menikmatinya di dunia ini kecuali setelah kematian. Nikah maksudnya. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Jadi setiap hari pembacaan surah Fatihah itu dicicil. Lagu hadis antik kelebihan lebih-lebih kita yang sudah tua ini andai 20 saat 5 waktu menjadi 100. Yang baru arah 18, arah 15, arah 20, arah 5, arah 10 menunggu. Aku keliru kita saya tahu dia andai 20 baik dalam waktu bukan 100 ya. Terima kasih. Itu iya cara terbagi si Imam Ghazali ya. Jadi lamun sak 20 jadi teman dari riwayat. Nyapin nike bahkan ada yang cara daripada Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberikan cara juga seperti ini ke. Jadi dicicil bagi yang tidak mampu. Jadi gampang ingat sebenarnya. Lembase sak pertama subuh. Kurangi 5 jadi selain. Kurangi 5 jadi 20. Kurangi 5 jadi 15. Kurangi 5 jadi 10. Jadi gampang sebenarnya ingat. Justru yang tadi saya jelapengan. Karena lamun 20 kadang di ngapiaran. Lagu dinara ulama soal 20. Saya yang direkomendasikan oleh para ulama jika yang sesuai dengan itu. Atau 100 kali sekali duduk. 100 kali sekali tokol. Baru setelah sembahyang subuh, maghrib, isya, subuh, bebas atau mau waktu. Jadi yang penting 100 kali sejelur. Ini ke napiaran fadilahnya sudah banyak dibuktikan oleh para ulama. Napi pun yang kita baca, yang kita hadiahkan kepada ahli kubur itu bermanfaat untuk dia. Ini keyakinan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Yang perlu bersami berakidah Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa napi pun pegawaian, baik itu berupa amalan yang dilakukan oleh lisan kita, amalan yang dilakukan oleh harta kita, ataupun amalan yang dilakukan oleh tubuh kita, dan kemudian dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal sampai. Lamun dek percaya gampang, suruh mati dulu bareh buat beng. Lamun tahu badak lagu sampai baca Fatihah, lamun kena sampai ya. Jadi itu. Jadi napi pun yang kita hadiahkan ihdaul thawab, ini namanya ihdaul thawab. Ihdaul thawab ini adalah selaku macam pegawaian yang kita lakukan kemudian kita hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Ini sudah dibahas oleh para ulama lain. Leman zaman Imam Syafi'i atau sebelumnya sekitar 200 tahun setelah kena Rasulullah meninggal dunia, bahkan dari zaman para sahabat sudah melakukannya. Jadi nikah namanya ihda'ul thawab itulah yang kemudian dibahasakan sesuai dengan bahasa daerah. Aran kulhuan, namun dengan Jawa tahlilan, namun tiang kulgosami napiaran bekeluhu, namun napiaran dengan Aceh kena somadiahan. Sekek kena ni ke ihda'ul thawab, yaitu menghadiahkan pahala bagi orang yang meninggal dunia. Sandi percaya di aluran. Ya. Kenapa? Karena dalil-dalil yang dipakai dalam Ahlussunnah wal Jamaah sangat kuat sekali, dan itu turun-temurun leman zaman sahabat sampai hari ini ke, sampai seterusnya. Kenapa? Karena para ulama sudah total, sudah selesai membahasnya. Alamu tangketungkit malik nih ke ini orang di nara pegawaian sebenarnya. Wah selesai saya bahas leman lain.
Malik tungkit-tungkit ya ndara pegawaian, ndara salahin pegawai. Karena pegawai salahin dia perlu pegawai. Soal selesai si debat si para ulama. Nah, ini kan namanya ihda'ut thawab, yaitu menghadiahkan pahala bagi orang yang sudah meninggal dunia.